Kalau kita lihat data historis, memang bulan Mei dari 10 tahun terakhir itu 7 kali turun ya di bulan Mei dengan rata-rata penurunan sekitar 1,6%. Jadi biasanya secara taktis investor mulai menambah posisi kasnya, apalagi di tanggal 3 dan 4 Mei minggu depan itu ada pertemuan Fed ya, Bank Sentral Amerika yang akan memutuskan tentang kenaikan bunga. Jadi biasanya untuk alasan taktis dan untuk mempertahankan kinerja saat ini yang cukup baik, investor terutama institusi menambah posisi cash dengan mengurangi atau melakukan profit taking di beberapa saham dan sektor-sektor yang sudah memberikan keuntungan yang relatif besar di sepanjang 4 bulan terakhir ini. Begitu, Iva. Oke, ada potensi profit taking ya, apalagi penguatan juga sudah cukup signifikan begitu dari awal tahun ini. Kemudian kalau kita lihat begitu Pak, tadi Anda katakan juga ada potensi untuk beberapa sektor, kira-kira sektor apa saja dan mungkin untuk level-levelnya nih untuk profit taking kira-kira akan dibawa kemana untuk pergerakan IHSG kita? Saya rasa kalau dari awal tahun kan sektor yang paling perform itu sektor energi ya. Dia tumbuh sekitar 35%. Kemudian juga ada sektor industrial dan logistik. Nah, kemungkinan sektor dan saham-saham yang memberikan kinerja positif cukup besar bobotnya terhadap katakanlah NAB itu yang dilakukan lakukan ambil untung dulu, kemudian kalaupun harus menambah posisi saham karena mandatnya adalah harus memiliki saham minimal 80%, maka di-switch atau dialihkan dari sektor-sektor tersebut ke sektor yang dianggap relatif defensif seperti telekomunikasi, infrastruktur, dan termasuk perbankan juga saat ini dianggap sebagai sektor yang paling defensif. Oke, selain menjelang libur Lebaran begitu ya, selepas nanti libur yang cukup panjang, menurut Anda untuk pergerakan pasar saham kita apakah masih cukup menarik begitu di tengah tahun ini? Apalagi kemarin kan juga sempat ramai begitu ya karena komoditi boom, kemudian juga karena pembagian dividen dari sejumlah perusahaan. Apakah sentimen-sentimen ini juga masih cukup positif untuk bursa kita? Saya rasa katalisnya masih intact ya, masih tetap berlaku, terutama katalis kita kan pembukaan kembali ekonomi, kemudian juga dari result atau laporan keuangan kuartal 1 kebanyakan itu di atas target, terutama di sektor perbankan, telekomunikasi, otomotif, hampir seluruhnya di atas ekspektasi analis. Kalaupun ada beberapa sektor yang masih belum sesuai dengan harapan adalah sektor yang konsumer yang sifatnya stable, kemudian properti mungkin yang masih tertinggal ya, dan walaupun hari ini kita lihat ada sedikit pergerakan, tapi kalau sampai dengan akhir tahun, menurut kami meskipun nanti ada koreksi bulanan ya, biasanya di bulan Mei kemudian September, sampai dengan akhir tahun target IHSG ini masih lebih tinggi dari level sekarang yang di 7.230-an. Jadi mungkin kalau prediksi kami kalau dengan menggunakan pendekatan pertumbuhan laba perusahaan itu indeks bisa ditutup pada kisaran 7.500, 7.800 di akhir tahun. Jadi masih ada potensi kenaikan, apalagi didorong oleh derasnya investor asing masuk yang sampai dengan hari ini masuk sekitar 57 triliun ya di investasi di saham. Gitu. Oke, masih cukup besar begitu ya spread-nya tadi hingga perkiraan 7.500 hingga 7.800 hingga akhir tahun begitu. Nah, kemudian yang menarik kalau kita lihat dari sektor komoditas sendiri menurut Anda apakah juga masih akan bergerak bullish begitu atau justru juga harus waspada aksi profit taking? Saya rasa profit taking sih sudah dilakukannya sepanjang minggu ini. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan untuk merealisasikan keuntungan. Tapi menurut kami siklus komoditas kali ini relatif panjang. Jadi kalaupun ada koreksi di sektor tersebut, ada potensi kembali lagi naik setelah koreksi di bulan Mei. Jadi karena tren harga komoditas di dunia masih cukup positif, terutama karena ketimpangan antara supply dan demand, struktur supply dan demand yang tidak bisa selesai dalam waktu dekat dan diperparah oleh
adanya konflik geopolitik di Eropa. Jadi menurut kami cukup panjang untuk sektor komoditas energi maupun mineral ya. Jadi masih salah satu sektor yang menurut kami prospektif sampai dengan akhir tahun bahkan di tahun-tahun mendatang.